Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukunna salihah? Bagaimana kabar anak-anak salihah yang ada di rumah? Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kalian kesehatan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah biidznillah kita bertemu kembali solihah ya pada video pembelajaran jarak jauh. Iya, pada suasana puasa ya Ustazah ya, Suasana masih. puasa. Semoga Ananda di rumah puasanya lancar, tidak ada halangan Amin. apapun yang ganggu ya. Dimudahkan hingga azan maghrib berkumandang. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak solihah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa selalu mematuhi protokol COVID dengan selalu melaksanakan 4M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah membaca doa. Semoga Ya, agar kita semua terlindungi dari segala mara bahaya. Ya. Bisa dibutuhkan. anak-anakku yang salihah yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini tentu kita sebagai manusia pasti pernah dan akan mengalami kesulitan dan kesusahan, yang semua itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah. Sesungguhnya tatkala kesulitan itu datang, maka Allah lah sebaik-baik penolong dan kepadanya lah kita bergantung. Dan sesulit apapun cobaan dan kesusahan yang melanda, janganlah kita tergoda untuk meminta tolong dengan jalan kesyirikan. Wallahul musta'an. Dengan demikian, hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah dan tidak boleh meminta pertolongan kepada sesembahan lain selain Allah. Anak-anak solihah, saya akan menyampaikan kontrak belajar, mempersiapkan kelengkapan belajar, apalagi solihah. Oh iya, Masya Allah, Ustazah yakin Antuna semua memperhatikan penjelasan dari video pembelajaran hari ini. Dan Ustazah semakin yakin bahwa apalagi sekarang sedang menjalankan puasa ya, Masya Allah, Allah mudahkan. Dan tentunya Antuna mengumpulkan tugas tepat waktu. Apa ya materi kita hari ini? Masya Allah. Sebelumnya tujuan pembelajaran ya Ustazah ya. Iya. Dengan izin Allah, melalui membaca teks cerita, Ananda semua dapat menggali informasi dari cerita non-fiksi. Ya, berikutnya Ustazah. Dengan izin Allah, melalui membaca teks cerita, siswa dapat menceritakan kembali cerita non-fiksi. Iya, sekarang kita lihat ya materinya apa. Masih kita membahas cerita Ustazah ya. Iya. Cerita yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Teks cerita yang tadi Ustazah sampaikan di tujuan pembelajaran itu judulnya adalah Kisah Pasukan Gajah. Nah, Sekarang kita membaca Iya. dengan suara yang nyaring seperti tadi ya, seperti bukan video yang pekan kemarin. Nah, kalian sudah fokus ini di depan layar Udah siap masing-masing ya, Ustazah ya? Iya. Udah pada semangat nih, puasanya harus semangat ya, Iya. lemas ya. Ayo kita mulai solihah. Kita baca bersama-sama ya. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat salah satu peristiwa, yaitu peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha. Raja Abraha merupakan raja yang sombong. Dia tidak terima karena Ka'bah dijadikan kiblat umat Islam. Dalam peristiwa ini, Abraha menyerang Ka'bah di kota Mekah dengan menggunakan pasukan bergajah yang disebut dengan Ashabul Fil atau pasukan gajah yang ingin menghancurkan rumah Allah yaitu Ka'bah. Sebelum sampai ke Mekah, Abraha melewati peternakan Abdul Muthalib dan berkata dengan sombong, "Wahai Abdul Muthalib, aku akan meruntuhkan Ka'bah dan memusnahkan kota Mekah." Mereka sudah mempersiapkan diri dengan membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka datang mendekati Mekah,
Orang-orang Arab tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadang mereka. Penduduk Mekah malah takut dari serangan pasukan bergajah tersebut. Lantas Allah menurunkan burung yang berbondong-bondong. Burung-burung tersebut membawa batu untuk mempertahankan Ka'bah. Lantas mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan. Allah memberi pertolongan dari kejahatan pasukan gajah tersebut. Tipu daya mereka pun akhirnya sirna. Kisah ini mengingatkan kita akan pertolongan Allah yang telah menghancurkan pasukan gajah dan menunjukkan bagaimana Allah mengatur makhluk dan membinasakan musuh-musuhnya. Masya Masya Allah. Allah. Jadi anak-anak solihah, cerita ini kami ambil dari riwayat dari Cerita dari Muhammad Ustadz Abdul Tuasika 2013 dari Rumaiso ya Ustazah. dari Rumaiso. Masya Allah ya. Jadi walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Allah, kita harus yakin Allah pasti menolong kita ya. Ya, Dan karena bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. jadi kisah pasukan gajah ini juga ada di Al-Quran, Ustazah ya, di Di surat surat Al-Fil. Al-Fil. Tentunya antuna semua sudah hafal ya. Kita lanjut boleh? Boleh, Ustazah. Hikmah dari cerita kisah pasukan gajah adalah sifat sombong adalah sifat yang harus dijauhi oleh setiap kaum muslimin. Sombong adalah perilaku tercela dan diancam Allah dengan neraka jahanam. Tidak pantas bagi kita untuk berbuat sombong meskipun hanya sedikit saja. Hanya Allah lah zat yang maha kuasa dan memiliki segala keagungan. Sementara kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Kita tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhi dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya evaluasinya adalah Ananda nanti mengerjakan soal di Google Form, nanti linknya dikirim di grup kelas masing-masing solihah ya. Iya. Jadi nanti tugasnya itu tentang kisah yang tadi Yang tadi dibaca ya, tentang pasukan gajah. Iya. Sebelum Ustazah akhiri, ada pesan moral untuk antuna semua. Nih, pesan moralnya, siapapun dia tidak pantas menyombongkan diri, baik kepada Allah maupun kepada semua makhluknya. Adapun hakikat kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Adapun seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Berarti kalau kita pakai baju bagus itu juga tidak termasuk sombong, Ustazah. Iya, berarti tidak apa-apa. Tergantung niatnya juga, Ustazah ya. Iya. Nah, Nana Solihah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kami bertiga, Ustazah kalian, jika ada kata-kata dalam penyampaian materi yang Kurang kurang berkenan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak solihah, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.